जिनकी शादी नहीं होती ना वो ऐसे ही हो जाते हैं, इरिटेटिंग। अच्छा लड़का नहीं मिल रहा है, जब मिलेगा तो कर ही लेंगे। तुम लुटेरी दुल्हन हो ना? लुटेरी दुल्हन? हमारे पास कुछ सत्य। Hai everyone, welcome to Ombre Walk Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Kali ini akan membahas cerita film romantis yang berjudul Ginny with Sunny 2, keluaran tahun 2026. Film ini menceritakan Sunny, seorang pegulat sederhana dan pemalu, kesulitan menemukan pasangan hidup yang cocok. Kehidupannya pun berubah ketika dia bertemu dengan si Ginny, gadis modern dan ceria dari Delhi yang memiliki kepribadian yang sangat berbeda dengannya. Setelah menikah, mereka itu baru menyadari tentang kepribadian mereka masing-masing yang membuat pernikahan baru mereka itu menjadi ambyar. BTW, kalau kalian belum nonton film pertamanya, linknya udah Om taruh di deskripsi ya. Tapi tenang, film pertama sama kedua ini nggak nyambung, jadi kalian bebas menonton mana duluan. Oke deh, kalau gitu langsung aja bemper Ombre Walk Story. Awal kisah di kota Hitkers diadakan kejuaraan gulat. Salah satu pesertanya adalah pemuda keker yang bernama Sivas Chaturvedi alias Sunny. Selayaknya peran utama, Sunny bisa mengalahkan lawan-lawannya dengan mudah. Setelah pertandingan, Sunny dipanggil oleh panitia lomba untuk mengambil hadiahnya. Tapi Sunny menolak. Dia itu ikut lomba cuma ingin melatih teknik gulatnya untuk kejuaraan nasional. Setelah dari lomba itu, diantar oleh sahabatnya yang bernama Rudal, Sunny hendak pergi ke Delhi untuk mengikuti kejuaraan nasional. Digadang-gadang, Sunny ini akan menjadi juara nasional yang baru karena dia itu tidak pernah kalah. Nah, di dalam bis ada seorang pencopet cewek yang lagi beraksi. Jelas saja Sunny yang lihat itu langsung pengen menggagalkan aksi itu. Tapi bangkainya tuh pencopet cewek malah teriak-teriak dan bilang kalau dia tuh lagi dilecehkan oleh si Sunny. Alhasil semua penumpang di sana pun langsung pengen gebukin si Sunny. Bahkan dia digelandang ke kantor polisi dan media menggoreng beritanya si Sunny sebagai pegulat nasional yang melecehkan cewek di bis. Seketika hidupnya Sunny yang penuh dengan prestasi langsung ambyar. Dia tuh harus mengubur mimpinya menjadi pegulat profesional dan dihina sana-sini. 5 tahun kemudian, diperlihatkan hidupnya Sunny yang sekarang jadi biasa-biasa aja. Diceritakan juga kalau Sunny itu tinggal dengan ayahnya Ram Semvak, kakaknya Pintu, dan kakak iparnya Sarika. Nah, pas lagi berdoa ke altar ibunya, Ram meminta Sunny untuk move on, carilah istri dan berkeluargalah. Bahkan Ram itu akan membiayai semua kebutuhan si Sunny kalau Sunny itu mau kawin lari sama cewek manapun. Tapi Sunny-nya nggak mau, dia itu udah trauma sama cewek. Semenjak kejadian 5 tahun yang lalu, tidak ada cewek yang mau dekat sama dia karena mengira Sunny itu sebagai cowok hidung belang. Nah, di tokonya si Sunny, Rudal mencoba bilang ke Sunny kalau yang udah biarkanlah berlalu. Sunny itu harus menatap masa depan dan mengubur masa lalu. Tapi gimana ya, seluruh kota menganggapnya sebagai cowok hina. Nggak akan ada cewek yang mau nikah sama dia. Sunny pun curhat, dia tuh nggak muluk-muluk, dia cuma pengen dapet cewek baik, penurut, bisa jadi ibu rumah tangga yang baik, nggak harus cantik dan seksi. Pas lagi ngomong-ngomong serius, tiba-tiba ada mbak gendal-gendul yang nanya arah hotel melati di daerah sana. Ditanyain kayak gitu, Sunny pun langsung gagu, tangannya kemropyok dan dengkulnya lemes. Padahal tuh mbak gendal-gendul lagi pengen ngerayu si Sunny. Tapi berhubung si Sunny itu emang blow-on kalau dekat sama cewek, dia pun nggak sadar. Aslinya sih banyak banget cewek yang suka sama si Sunny karena Sunny itu keker dan ganteng. Cuman karena trauma masa lalu, Sunny itu jadi kecil hati dan minder. Jadi dia menganggap semua cewek itu cuman ngeprank dia. Nah, di lain sisi, kita diperlihatkan cewek modern gaul yang bernama Getajali Goenka alias Ginny. Kesehariannya dihabiskan ikut party sana-sini. Nah, di kala itu sahabatnya yang bernama Priyanka bilang kalau acara bachelor party yang dibuat sama si Ginny ini sangat hebat. Tapi kapan nih teman-temannya buat bachelor party buat si Ginny? Udah 2 tahun semenjak Ginny gagal nikah, Ginny itu belum gandeng cowok sama sekali. Namun Ginny nggak mau membahas hal itu. Dia itu cuma pengen menikmati hidupnya yang sekarang tanpa memikirkan hal-hal yang nggak penting. Pagi harinya Ginny pun pulang ke rumah. Kontradiktif banget dengan kehidupan malamnya yang gemerlap. Ginny itu pulang naik becak dan lewat kawasan kumuh. Dia juga tinggal di dalam gang di sebuah rusun. Rupanya ibunya si Ginny yang bernama Nelu, pemilik rusun itu. Nelu yang selalu melihat putrinya pulang pagi menyuruh si Ginny untuk segera menikah. Tapi jawaban Ginny tetap aja sama. Setelah gagal nikah dengan si Vikram, Ginny itu nggak mau punya komitmen lagi. Dia memilih jadi single aja seumur hidup. Tentu aja Nelu nggak mau. Apa kata mendiang ayahnya si Ginny kalau si Ginny tua dalam keadaan jomblo? Tapi Ginny-nya mah bodoh amat.
Lagian siapa juga cowok yang mau nikah sama dia? Pas pernikahannya batal, semua orang pada ngegosipin kalau Ginny itu udah dipakai berkali-kali sama si Vikram. Hobinya party-party, dan yang paling penting, Ginny itu berpendidikan tinggi dan wanita karir. Banyak keluarga cowok yang gak suka punya menantu berpendidikan lebih tinggi daripada anak mereka. Kembali lagi ke Sunny. Karena udah jengkel sama ini anak, Ram Sempak mengajak Sunny untuk menemui pandit, berharap pandit itu bisa memberikan pencerahan untuk masalah jodohnya si Sunny. Bos, udah sampai. Si rudalnya malah kecepit becak dong. Ada jenis gebrakannya orang. Singkat cerita, pundit pun ngasih wejangan. Sunny itu harus tirakat. Dia harus berpuasa 16 hari full dan hanya boleh makan mentega putih agar aura jodohnya keluar. Namun Sunny yang gak percaya hal-hal gituan, males banget buat puasa kayak gitu. Namun Ram Sempak berjanji dia akan melakukan segala cara agar putranya bisa mendapatkan jodoh. Hal serupa juga terjadi di Delhi. Nelu mengadakan acara perjodohan di rumah, berharap si Ginny bisa mendapatkan suami. Awalnya sih semua sesuai rencana, tapi pas tuh cowok berbicara, semua langsung jadi pada kacau balau. Tuh cowok anak mami banget, segala sesuatu pasti dia bilang, "Mami, boleh aku minum teh ini? Mami, mau Pokoknya semua itu harus mami, mami, dan mami." Ngeheknya lagi, emak tuh cowok cerewetnya nggak ketulungan. Ginny yang mau minum aja diatur-atur. Bahkan tuh emak-emak bilang belak-belakan, kalau Ginny udah nikah sama putranya yang bagus dewe, Ginny itu cuma boleh masak, cuci-cuci baju, bersih-bersih rumah, dan melayani putranya. Lah, Ginny langsung ngamuk lah. Si itu nyari calon mantu atau lagi seleksi ART. Alhasil, acara pertunangan itu pun gagal total. Semenjak hari itu, baik Sunny dan Ginny dipaksa untuk mencari jodoh. Mereka mulai pakai aplikasi jodoh, dikenalkan secara langsung, dan lain-lain. Tapi hasilnya sama aja. Setiap cewek yang ketemu sama si Sunny pasti tahu masa lalunya si Sunny yang dicap sebagai cowok hidung belang. Sedangkan untuk si Ginny, setiap cowok yang dikenalkan sama dia pasti nanya ini itu, yang malah membuat si Ginny ngamuk gak karuan. Sampai di titik Ram Sempak udah gedek bener. Dia tuh gak mau situasi kayak gini terus terjadi. Kalau Sunny gak mau ngikutin saran dari pundit, oke fine. Tapi Sunny harus mau kalau mereka tuh ngibul dikit soal status mereka. Sementara itu, hal serupa juga terjadi di Delhi. Nelu itu udah gedek nyari jodoh buat putrinya. Kalau emang Ginny gak mau berubah, ya udah fine. Tapi mereka harus ngibul dikit. Singkat cerita, mereka itu sama-sama memasang iklan biro jodoh di koran. Sunny itu dibilang sebagai pengusaha muda baik, tampan, dan mendambakan wanita yang baik-baik. Sedangkan Ginny juga ngiklanin sebagai gadis baik dan calon ibu rumah tangga yang baik. Seakan memang jodoh, keluarga mereka saling menemukan iklan di koran. Nelu yang membaca syarat-syarat dari si Sunny merasa ini cowok cocok banget. Sunny cuma meminta cewek yang mau kenalan sama dia gak boleh punya Facebook, Instagram, atau YouTube. Nelu pun meminta si Ginny berpura-pura jadi cewek yang anggun untuk kali ini aja. Siapa tahu emang ini jodohnya si Ginny. Singkat cerita, Nelu mencoba menelpon rumahnya si Sunny. Tapi ngeheknya yang ngangkat malah si pintu. Ini mas-mas bangke pun ngomel-ngomel lah. Soalnya yang dicari itu si Sunny yang CEO perusahaan startup. Untung aja tuh telepon langsung disikat sama si Ram. Intinya sih mereka berdua membicarakan untuk bertemu. Siapa tahu anak-anak mereka itu jodoh. 2 hari lagi, Nelu dan si Ginny akan pergi ke kotanya si Sunny. Lah yang ngeributin malah si pintu. Dia tuh gak suka kalau bapaknya selalu mikirin si Sunny mulu. Sekali-kali dia dong yang dikasih duit. Iyalah, malah main tumpuk-tumpukan dong. Malam harinya pas dikirimin fotonya si Ginny, hati Sunny yang sudah kering bertahun-tahun seketika berbunga-bunga lagi. Dia seperti dapet jackpot. Karena Ginny itu cantik banget, berpenampilan santun, dan kayaknya istriable. Sunny pun udah ngebayangin kalau dia beneran nikah sama si Ginny, pasti hidupnya akan sangat bahagia. Bahkan saking senangnya, Sunny udah ngebayangin bisa joget-joget sama si Ginny. Dua hari kemudian, rumahnya si Sunny pun kedatangan paman Ramesh dan bibi Laksmi. Tak lama berselang, Ginny juga datang bersama si Nelu dan pamannya si Pram. Nah di dalam, Rudal mewanti-wanti agar si Sunny itu bertingkah seperti orang berpendidikan tinggi. Dia juga harus menghafal istilah-istilah Inggris yang udah Rudal ajarkan. Jangan sampai ketahuan kalau Sunny ini cuma penjaga toko souvenir. Tak lama berselang, Sunny pun keluar. Kesan pertama pas melihat si Sunny secara langsung, Ginny dan Nelu langsung terkesima.
karena emang dasarnya si Sunny itu emang ganteng. Setelah menjelaskan latar belakang mereka masing-masing, tentu aja kedua keluarga itu sama-sama ngibul, biar nggak ketahuan aslinya. Sunny dan si Ginny disuruh ngobrol bareng. Terlihat situasi yang amat canggung. Karena Sunny cuma cengar-cengir doang, Ginny pun mempersilahkan Sunny untuk bertanya apa aja ke dia. Tapi Sunny malah bilang, nggak ada yang mau dia tanyakan ke Ginny. Dia sudah merasa tersanjung ketika bisa mengenal si Ginny. Tapi ngeheknya, keponakannya si Sunny malah bawa papan yang bertuliskan, "Will you marry me?" Jelas saja, Sunny pun langsung panik karena kesan pertamanya malah hancur. Seketika, Ginny pun langsung masuk ke dalam, yang membuat si Sunny tambah stres. Dia mengira kalau si Ginny pasti nggak suka sama dia. Namun pas ditanyain gimana perkenalan Sunny dan si Ginny, dengan mantap Ginny bilang kalau dia juga suka dengan si Sunny. Asik, mantap. Pas kembali ke Delhi, Nelu nanya kenapa Ginny langsung suka sama si Sunny, apa yang membuat dia spesial. Ginny bilang baru kali ini ada cowok yang mau dijodohkan dengan dia, gak bertanya apapun. Biasanya setiap cowok yang mau kenalan sama dia pasti punya ribuan pertanyaan. Apa pendidikan si Ginny, bisa masak atau enggak, masih perawan atau udah bolong, dan lain-lain. Tapi Sunny itu berbeda, dia terlihat polos, seolah-olah tidak mementingkan semua hal itu. Namun Ginny merasa gak enak hati karena mereka itu udah ngebohongin keluarganya si Sunny. Tapi Nelu bilang kebohongan untuk kebaikan gak ada masalah. Nah di rumah, Ram Sempak juga sangat girang kalau Ginny lah jodoh untuk Sunny yang sudah mereka cari selama ini. Namun Sunny merasa nggak enak, gimana kalau si Ginny tahu fakta yang sebenarnya, kalau mereka itu ngibul. Tapi Rama minta si Sunny gak usah mikir itu dulu, yang penting pernikahan berjalan dengan lancar, setelah nikah baru deh mikir yang lain. Setelah 1 minggu kemudian, Ram pun menelpon si Nelu. Ram bilang kalau lebih baik pernikahan anak-anak mereka dilakukan segera. Keluarga mereka nggak akan meminta mahar apapun, yang penting kedua belah pihak setuju. Ya udah, singkat cerita, 1 minggu kemudian pernikahan pun digelar di Delhi. Jogetin dulu dah, biar afdol film Indianya. Ngeheknya pas di nikahan itu, teman-temannya si Ginny malah ngasih ciu karena mereka tuh nggak bisa ngadakan bachelor party buat si Ginny. Nah di kamar diperlihatkan si Sunny yang lagi latihan. "Wahai istriku, aku buka kudung ngantenmu ya. Aku buka baju ngantenmu pelan-pelan ya. Ih, malu aku." Tapi semua itu hanyalah bayangan si Sunny aja. Semua langsung runtuh ketika si Ginny masuk, udah langsung pakai mode tempur, pakai armor tipis, siap sodok. Sunny pun nanya, kok Ginny udah kayak gini bentukannya? Ngeheknya, karena si Ginny itu sedikit mabuk, dia tuh malah langsung numpukin si Sunny. Mana mainnya langsung hardcore lagi pakai borgol-borgolan. Alhasil malam pertama mereka pun kuda-kudaan. Ya literally Sunny jadi kuda, wong dia dipecutin semalam suntuk kok. Nah pas kembali ke kota Haridas, diperlihatkan si Sunny yang kecewa. Pengantin baru yang seharusnya mesra saling lendot-lendotan malah jadi dingin kayak tikus kecemplung air es. Malam harinya pun sama aja, Ginny itu udah nepsong parah dan langsung numpukin suaminya. Halal loh ini ya. Tapi Sunny yang ngerasa kecewa karena Ginny itu gak kayak yang dia bayangkan, malah mulai menjauhi si Ginny. Tapi Ginny-nya mah terus aja ngegas sambil mendesah-desah teriak-teriak gitu. Keesokan harinya, Ram pun nitip obat darah tinggi ke Sunny. Ngeheknya, datang tamu gak diundang. Rahul yang senang melihat si Sunny menderita datang ke sana dengan para turis. Rahul bilang kalau toko ini milik mantan pegulat nasional yang melecehkan gadis-gadis. Jelas saja Sunny langsung mengusir tuh Rahul. Nah di lain sisi, Kak Sarika ngasih tahu ke Ginny, emang sih Ginny dan Sunny itu pengantin baru, tapi bisa nggak ya volume jerat-jeritnya kalau malam itu dikecilin? Nggak cuman serumah yang kedengeran, tapi Ginny dan si Sunny udah jadi buah bibir di lingkungan sekitar. Karena malam pertama mereka itu heboh bener. Ketika Sunny ingin membeli obat buat bapaknya, penjaga toko malah ngasih condom berbagai rasa. Karena mereka itu udah tahu kalau Sunny dan si Ginny kalau gulat itu suka heboh. Tahu kalau dia lagi digibahin satu kota, Sunny pun tambah malu. Bahkan hubungan privatnya dengan si Ginny bisa sampai ke telinga orang kota. Jelas saja Rudal yang jadi sasarannya si Sunny. Sunny nuduh Rudal lah yang menyebarkan gosip tentang malam pertamanya dengan si Ginny. Lah Rudal cengok lah. Yang kawin siapa, yang heboh siapa, yang kena batunya malah si Rudal ya. Lagian Sunny dan Ginny kan udah sah suami istri. Mau tidur sambil smackdown pun juga nggak masalah, udah halal. Dah, Rudal menonton dulu sama Bebek. Nah di rumah, Pintu protes sama bapaknya untuk bilangin si Sunny kalau tempur nggak usah terlalu heboh.
Anak-anaknya semalam nggak bisa tidur dan malah nanya, "Papa, Mama, itu suara apaan ya? Kok kayak orang kesakitan tapi kayaknya enak tapi sakit?" Lah, Ram Semfak pun bingung lah. Nah, pas si Sunny pulang, Ram minta obatnya. Ya, malah dikasih balon tiup. Adalah intinya aja nih ya, Ram meminta jangan terlalu bersemangat ketika malam-malam. Sunny yang lagi emosi malah jengkel. Bahkan keluarganya sendiri menganggap dia itu hyper. Ya, nggak ada yang bilang gitu sih. Sunny aja yang malu karena istrinya itu terlalu barbar bener. Nggak kayak yang dia bayangkan, kalem, manis, dan slow. Nah, pas si Sunny mau mandi, nggak sengaja Ginny melihat bungkus balon tiup di kemejanya si Sunny. Dia pun girang karena malam ini mereka akan tawuran lagi. Tapi si Sunny malah terlihat dingin dengan si Ginny. Selama berhari-hari, Sunny pun nyuekin si Ginny. Jangankan nyentuh, ngajak ngobrol aja enggak. Hal itu membuat si Ginny jadi bingung, apakah dia itu berbuat salah, kenapa suaminya jadi seperti ini. Keesokan harinya, Rudal pun nanya kenapa Sunny kok malah jadi nyesek setelah menikah dengan si Ginny. Bukankah si Ginny itu istri yang selama ini Sunny idam-idamkan? Akhirnya Sunny pun cerita kalau dia itu merasa tertipu. Ginny itu liar, brutal, dan membuat semua orang menjadi gempar. Gerasakti. Intinya sih, Ginny itu nggak seperti yang dia lihat sebelum pernikahan. Tapi Rudal mah bodo amat, dia tuh lagi pusing buat ikutan ujian IAS. Jadi silahkan Sunny mikirin sendiri rumah tangganya. Nah, di rumah diperlihatkan pintu yang merengek ke bapaknya agar ulang tahunnya dirayakan dengan meriah. Selama ini Sunny terus yang diperhatikan. Sekarang dia juga mau hari ulang tahunnya dirayakan dengan meriah. Nggak lama kemudian, Sunny pun pulang ke rumah. Dia pun disambut oleh si Ginny. Ginny juga meminta suaminya nganterin dia untuk membeli kado untuk kakak iparnya. Tapi Sunny malah ketus dan nyuekin si Ginny. Akhirnya Ginny pun meledak. Apa salahnya? Kenapa dia dicuekin seperti ini? Sunny pun bilang jujur kalau dia tuh kecewa dengan Ginny yang barbar. Namun Ginny membela diri, dia tuh barbar pas gulat malam karena Sunny itu adalah suaminya. Apa salahnya bila seorang istri ingin bermanjaan dengan suaminya? Ginny juga bilang kalau pas pernikahan dia tuh dicekokin ciu sama teman-temannya, sehingga dia jadi nggak bisa ngontrol. Karena emosi, Ginny pun mencak-mencak pakai bahasa Inggris. Sunny akhirnya sadar kalau nggak cuman barbar, tapi Ginny juga menyembunyikan kalau dia itu berpendidikan tinggi. Tentu saja diperlakukan seperti ini, Ginny sangat kecewa. Nah, karena si Sunny nggak mau nganterin Ginny nyari kado, dia pun dianterin sama kakak Sarika buat nyari kado. Tapi alangkah kagetnya si Ginny pas ngeliat si Sunny lagi ngobrol sama cewek di toko souvenir. Singkat cerita, acara ulang tahunnya si Pintu pun digelar. Ketika Sunny dan si Ginny sampai di sana, semua orang langsung pada ngerumunin mereka karena memang mereka itu lagi viral di desa. Bahkan fotografer pengen moto mereka berdua dan dipajang di studionya sebagai pasangan paling panas tahun ini. Nggak suka dengan hal itu, Sunny pun langsung melengos pergi begitu aja. Gara-gara Sunny yang cuek parah, Ginny pun malah mendatangi meja bar untuk ngembat whisky. Sialnya, Rahul itu malah nunjukin video Sunny yang dulu. Sontak aja Ginny langsung kaget, karena dia tuh baru tahu kalau suaminya ternyata cowok hidung belang tapi malah berlagak sok suci. Gara-gara hal itulah Ginny yang mabok malah joget-joget dengan erotis, yang membuat semua tamu langsung pada tertuju padanya. Karena Ginny udah kelewat batas, Sunny pengen mengajak pulang istrinya. Disinilah emosi Ginny yang sudah dia pendam lama langsung meledak. Ginny mengutarakan semua unek-uneknya kalau dia itu cuma dianggurin di rumah, nggak dianggap ada sama si Sunny dan lain-lain. Ginny juga bilang kalau dia udah tahu semuanya, kalau Sunny itu bukanlah CEO yang suka live, tapi cuma seorang penjaga toko souvenir. Belum lagi fakta kalau Sunny dulu itu tukang melecehkan wanita. Akhirnya Ginny pun bilang kalau emang dia nggak dihargai di sini, lebih baik mereka berpisah aja. Ginny akan pulang ke Delhi. Setelah kejadian semalam, semua orang pun pada gosipin Sunny dan si Ginny. Namanya juga gosip, pasti ditambah-tambahin dong ya. Yang akhirnya membuat nama Sunny dan keluarganya semakin jelek di mata orang-orang kota. Ram Semfak yang biasanya nggak mau mendengar tentang gosip-gosip soal si Sunny, kali ini udah ditaraf gedek banget. Dia tuh nggak terima kalau putranya selalu aja dianggap jelek oleh orang-orang kota. Malam harinya, Sunny dan Rudal minum bareng sambil curhat tentu aja. Namun mereka langsung kegap sama Ram Semfak. Om kirain mereka itu mau dimarahin, tapi Ram Semfak malah nyomot minuman mereka dan malah nenggak habis satu botol. Keras bos. Udahlah nggak usah pakai basa-basi lagi. Ram nyuruh Sunny jadi cowok gentle. Ram itu sudah nggak kuat dihina-hina terus. Sekarang Sunny harus menjemput si Ginny pulang dan buktikan ke semua orang kalau rumah tangga Sunny dan si Ginny itu nggak ada masalah. Namun Sunny yang keras kepala nggak mau. Dia akan pergi ke Delhi, tapi dia akan menceraikan si Ginny. Nah, di lain sisi, Nelu mencoba menenangkan si Ginny, tapi si Ginny udah nggak mau kembali lagi ke Sunny. Namun Ginny itu nggak bisa menyembunyikan rasa penyesalannya.
Di lubuk hatinya yang terdalam, dia tuh sangat menyukai si Sunny. Andaikan Sunny udah bilang sejak awal kalau dia tuh pemilik toko souvenir dan masa lalu yang kelam, Ginny akan tetap menerima si Sunny. Yang membuat si Ginny jadi jengkel karena dia tuh tidak dihargai sama si Sunny sama sekali. Kali ini Ginny udah memutuskan, emang lebih baik dia menjomblo seumur hidupnya aja. Keesokan harinya diantar si Rudal, Sunny berniat ke Delhi untuk menemui si Ginny. Rudal meminta si Sunny untuk berpikir jernih dan jangan terbawa emosi. Namun Sunny-nya udah bulat. Pas dia ketemu dengan si Ginny, dia akan langsung mengajukan perceraian. Singkat cerita, mereka pun sampai di rumahnya si Ginny. Di sana mereka melihat si Ginny lagi melakukan ritual buang sial. Namun pas mau bilang maksud mereka ke sana, Nelu langsung ngasih berkas perceraian ke Sunny. Intinya sih Ginny mengajukan cerai ke Sunny. Lah Sunny langsung cengok lah. Gebleknya pas Rudal mau bilang, wah kebeneran Sunny emang mau cerai nih. Di saat itu Rudal langsung diremes. Sunny bilang niat kedatangannya ke Delhi buat nganterin si Rudal untuk mendaftar tes IAS. Belum sempat ngobrol sama si Ginny tuh pamit sama ibunya kalau dia mau party dulu sama teman-temannya. Pada mau kemana nih? Ini dokumen cerainya. Tanda tangan, habis itu jangan pernah datang ke sini lagi loh ya. Nah di luar Sunny mencoba membuntuti si Ginny. Namun alangkah kagetnya dia pas melihat si Ginny dijemput oleh mas-mas yang gak dia kenal. Seketika emosi Sunny pun langsung memuncak. Keesokan harinya, Sunny dan Rudal pun nongkrong di dekat kantornya si Ginny. Pas ngeliat si Ginny sampai di kantor dengan baju yang kebuka-buka, Sunny tambah emosi karena istrinya mengumbar-umbar aurat kayak gitu. Akhirnya Sunny pun memutuskan kalau dia harus membuat si Ginny jatuh ke pelukannya lagi. Dan setelah itu, dia akan menceraikan si Ginny. Rudal protes lah. Kalau memang tujuannya nyerain si Ginny, tinggal tanda tangan berkas aja lah. Wish, Rudal juga punya kehidupan. Sebentar lagi dia harus mengikuti ujian IAS. Dia nggak punya waktu buat nemenin si Sunny bermain api. Namun Sunny mah nggak mau. Kalau dia tanda tangan sekarang, berarti dialah yang diceraikan oleh si Ginny. Tapi kalau dia berhasil membuat si Ginny jatuh cinta lagi dan akhirnya menceraikannya, berarti Sunny lah yang menceraikan si Ginny. Om bingung. Kalian bingung nggak? Yaudahlah intinya sih gitu. Semenjak hari itu, Sunny terus-terusan aja mencoba mencari perhatiannya si Ginny. Pokoknya ada deh. Tapi udah pakai acara joget-joget, acara keren-kerenan, Ginny tetap aja nyuekin si Sunny. Sampai di titik Sunny menjadi supir taksi agar bisa mengantar jemput si Ginny kemanapun dia pergi. Sampai suatu malam pas lagi party, Das teman cowoknya si Ginny malah mencoba kurang ajar. Dia yang tahu Ginny udah mau jadi janda mencoba merayu dan grepe-grepe si Ginny. Tentu saja Ginny merasa risih. Walaupun dia tuh suka party, tapi dia tuh bukan cewek murahan. Seketika Das pun langsung terkapar, dilempar asbak sama si Sunny. Sunny juga berteriak ke pengaman klub kalau Ginny itu istrinya. Kalau ada yang berani macam-macam dengan si Ginny, Sunny nggak akan tinggal diam. Malam harinya, Ram menelpon si Sunny. Dia tahu kalau si Sunny itu jadi supir taksi di Delhi dan hampir berantem di klub. Ram pun meminta si Sunny untuk pulang aja. Biarlah keluarga mereka dihina-hina, tapi Sunny jangan sampai merendahkan dirinya sendiri. Tapi Sunny-nya nolak. Dia tuh nggak mau pulang sebelum membawa pulang si Ginny. Itulah janjinya. Melihat Sunny yang jadi kayak gini, Rudal menyuruh si Sunny melepaskan semua bebannya. Biarkanlah Ginny bahagia dengan kehidupannya dan Sunny kembali ke Sunny yang dulu. Rudal juga bertanya, mau sampai kapan Sunny terus berada di Delhi? Rudal juga ingin mengejar mimpinya menjadi petugas IAS. Namun Sunny yang lagi dalam keadaan kalut malah bilang kata-kata yang menyakitkan. Dia meminta Rudal itu realistis. Buat apa mendaftar jadi IAS? Rudal itu juga nggak akan lulus. Sunny tahu betul kemampuan si Rudal. Jadi jangan mengejar sesuatu yang mustahil. Perdebatan itu pun berhenti ketika Ginny pulang. Rudal yang merasa kecewa dengan si Sunny memilih untuk pulang. Selama ini dia menjadi sahabat yang selalu mendukung si Sunny di suka maupun duka. Tapi sekarang saatnya Rudal memikirkan dirinya sendiri. Dia akan memperjuangkan mimpinya yang dibilang orang-orang adalah mimpi yang mustahil. Seketika Sunny pun langsung cengok karena sudah salah ngomong. Ginny pun akhirnya nanya apa tujuan Sunny datang ke Delhi. Bukankah Sunny sangat membencinya? Sekarang dia pengen cerai, apalagi yang diinginkan oleh si Sunny. Sunny pun cerita, dari kecil dia itu tidak punya rumah yang bisa menerimanya. Semua orang menganggap Sunny itu buruk, hanya ibunya lah yang Sunny percaya. Tapi semenjak ibunya meninggal, Sunny tidak punya tempat lagi untuk mengadu. Dia berharap punya istri seperti ibunya. Sunny meminta si Ginny untuk kembali. Jujur nih ya, Sunny sangat tidak menyukai kota besar yang dia anggap sebagai sirkus. Akhirnya Ginny pun mengutarakan semua unek-uneknya. Dari semua yang dibilang si Sunny barusan, semua tentang si Sunny. Apakah Sunny itu pernah memikirkan si Ginny? Sunny selalu ingin dimengerti, tapi apakah Sunny pernah memikirkan keinginannya si Ginny? Bagaimanapun juga, Ginny itu nggak akan bisa menggantikan sosok ibunya si Sunny. Akhirnya Sunny pun meminta maaf.
Dia bilang kalau 4 hari lagi ada perayaan Holi. Dia ingin Ginny pulang dan merayakan Holi itu bersamanya. Setelah berdebat, akhirnya Ginny pun setuju untuk pulang, tapi dengan satu syarat. Setelah acara Holi selesai, Sunny harus mau menandatangani surat perceraian mereka. Dengan jari yang disilangkan, Sunny pun setuju dengan syarat itu. Singkat cerita, mereka berdua pun langsung pergi ke kota Hadriwar. Nah, di bis, Sunny yang lihat belahannya si Ginny kebuka langsung menutupinya. Tak lama kemudian, bis pun sampai di pemberhentian terakhir. Sunny bingung lah, kan mereka belum sampai Hadriwar. Ternyata Sunny dan Ginny itu salah naik bis. Bis menuju Hadriwar paling cepat besok pagi. Alhasil, mau nggak mau, mereka harus terjebak di kota itu untuk semalam. Yang sialnya lagi, kota itu sangat dingin dan mereka nggak membawa baju hangat. Setelah mencari-cari hotel sana-sini, akhirnya mereka menemukan satu hotel, tapi hanya ada satu kamar yang kosong. Mendengar itu, Ginny langsung marah-marah. Ini pasti rencananya si Sunny sejak awal, sengaja nyasarin mereka dan nyari hotel yang cuma tinggal satu kamar. Tapi Sunny juga bingung, bukan kehendaknya mereka nyasar sampai sini. Ya udah deh, kalau nggak mau tidur satu kamar di hotel, lebih baik mereka ke rumah Paman Rames saja. Ya si Ginny tambah curiga lah, kebetulan banget Paman Rames tinggal di kota ini. Keesokan paginya, Paman Rames membangunkan Ginny dan si Sunny yang ketiduran kepisah. Singkat cerita, karena udah ada si Sunny dan si Ginny, ya udah deh sekalian aja Paman Rames pengen pergi ke Hadriwar buat perayaan Holi. Alhasil, Sunny lah yang nyopir tuh mobil karena si Sunny nggak bisa nyopir. Nah di mobil, Paman Rames sempat cerita soal Laila sepupunya si Sunny yang pengen melanjutkan S2. Rames aslinya nggak setuju, buat apa seorang cewek sekolah tinggi-tinggi yang ujung-ujungnya akan jadi istri-istri juga. Namun Sunny malah menjawab dengan statement yang membuat si Ginny kagum. Biarkanlah Laila bersekolah setinggi mungkin. Lihatlah si Ginny. Dia tuh berpendidikan tinggi. Ketika aku tidak bisa memberikannya nafkah, dia tuh masih bisa mandiri dan menghidupi dirinya sendiri tanpa ketergantungan oleh suami. Mendengar itu, pandangan Ginny ke Sunny pun perlahan-lahan mulai berubah. Di restoran, Ginny memuji si Sunny yang sekarang pemikirannya sudah lebih terbuka. Sunny pun bilang walaupun dia membenci kota besar, tapi Delhi sedikit membuka matanya kalau zaman ternyata sudah berubah. Singkat cerita, mereka pun sampai di rumah dan langsung disambut oleh keluarganya si Sunny. Selama beberapa hari di sana, mereka itu selayaknya pasangan suami istri. Mereka mulai saling perhatian dan mulai mengerti tentang kebiasaan masing-masing. Tak terasa, festival Holi pun sampai. Terlihat mereka sangat bahagia ketika bersama di festival itu. Malam harinya, pas main di pasar malam, Rahul ngecengin si Ginny. Kok masih mau jalan sama si Sunny yang bangke? Nggak terima suaminya digituin, Ginny pun langsung nyium si Sunny di depan matanya si Rahul. Ya langsung kicep lah ini mas-mas nggak jelas. Tiba-tiba hujan pun turun. Pas banget momennya nih ya, Sunny langsung menangkap si Ginny dan mereka itu hampir aja tukeran iler. Malah ada gluduk-gluduk, nggak jadi deh, kan jadi awkward. Tak terasa, rangkaian perayaan Holi pun sudah hampir selesai. Yang artinya Sunny harus menepati janjinya dan merelakan si Ginny selamanya. Namun dikala itu ada pendeta yang melihat mereka berdua. Pendeta itu berdoa agar Sunny dan si Ginny diberikan perlindungan dewa dan tetap harmonis sampai tua. Tapi Sunny bilang kalau mereka akan berpisah. Pendeta itu pun bilang manusia hanya bisa berencana, tapi takdir ada di tangan Tuhan. Keesokan paginya Sunny pun mengantar si Ginny ke stasiun. Dia juga sudah menandatangani surat perceraian mereka. Ginny juga meminta mereka harus tetap menjadi sahabat baik walaupun tidak menjadi suami istri lagi. Nah di pintu kereta, Sunny menyampaikan salam perpisahannya. Sesuai janji, dia tidak akan menemui si Ginny lagi. Sunny juga akan berpuasa 16 hari agar Ginny bisa menemukan jodoh yang lebih baik daripada dirinya. Ketika kereta sudah mulai berjalan, Sunny pun bilang hal yang sangat membahagiakan dalam hidupnya adalah bisa mengenal si Ginny. Semoga Ginny bisa bahagia selamanya. Dan filmnya pun berakhir. Sedih gak sih kalau endingnya gini amat ya? Tapi bohong, ada yang nyempil dikit lah. Nah di kereta, Ginny pun menangis karena dia itu aslinya gak mau bercerai dengan si Sunny. Tapi tiba-tiba Sunny juga ikut naik kereta itu. Sunny itu gak bisa membohongi dirinya sendiri kalau dia itu sangat mencintai si Ginny. Dia tuh gak mau mereka bercerai dan ingin membina rumah tangga sampai tua bersama si Ginny. Sunny akan melakukan apapun demi bisa mendapatkan cintanya si Ginny lagi. Mendengar itu, Ginny pun tambah kejer karena dia juga gak mau berpisah dengan si Sunny. Dan akhirnya cinta mereka pun bersatu kembali. Tukeran iler deh. Kebetulan film Indianya ada grup drum band yang langsung main musik di sana.
Yang artinya apa? Artinya film ini pun berakhir. Wah, gimana film ini sob? Semoga menghibur ya. Kalau kalian suka silahkan like, komen, dan share. Jangan lupa di hype dan di subscribe ya. Kalau ada yang mau traktir Om jajan telur gulung, bisa dengan super thanks ya. Om bakal terima kasih banget. Terima kasih juga udah nonton sampai di detik ini. Om Brewok pamit dulu dan Birmiladin.